Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dunia setelah dunia. Dunia setelah dunia kita sejatinya adalah alam lain, dan dia adalah negeri tanpa amalan. Negeri pembalasan, negeri tidak ada lagi bisa beramal soleh, negeri tanpa ada pencatatan amalan, negeri yang isinya hanyalah balasan dan balasan. Sejatinya kita hidup dunia ini adalah sedang berperjalanan. Kita sedang berjalan. Meskipun saya dan Anda saat ini sedang duduk, tetapi hakikatnya kita sedang berjalan. Berjalan sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita pertama kali. Dan penciptaan kita pertama kali bukan saat kita lahir dari perut ibu kita. Penciptaan kita pertama kali adalah tatkala kita berada di alam azali. Tatkala Allah belum menciptakan alam semesta, Allah belum menciptakan langit dan bumi, tatkala Allah belum menciptakan hewan, Allah belum menciptakan rumputan, bahkan belum menciptakan kedua bola mata, kedua daun telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, tubuh, belum Allah ciptakan. Yang hanya adalah ruh kita. Sehingga awal pertama kali Allah ciptakan kita adalah ruh kita. Meskipun kita bukan makhluk pertama. Sebab ada makhluk yang lebih awal terlebih dahulu diciptakan. Apa itu makhluk yang pertama Allah ciptakan? Apa? Pena, benar. Pena yang Allah ciptakan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pena yang pertama kali Allah ciptakan. Tsumma qala lahu uktub. Kemudian Allah perintahkan kepada pena untuk menulis, mencatat. Qala madza aktub? Pena berkata, apa yang aku tulis ya Rabb? Maka Allah mengatakan, uktub maqadir al-khalaiq ila an taqum as-sa'ah. Tulislah takdir seluruh makhluk sampai ditegakkannya hari kiamat. Sehingga kita bukan makhluk pertama. Kita makhluk yang beberapa urutannya. Dan ternyata Allah ciptakan pertama kali bukan jasad kita, tapi Allah ciptakan ruh kita. Dan di zaman azali, zaman ketika Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada dan akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Zaman itu adalah zaman yang Allah sendirian. Allahu kana wa lam yakun syai'. Allah sendirian dan belum ada siapapun apapun kecuali Allah. Itulah zaman azali. Dan kemudian ketika Allah menciptakan pena, Allah menciptakan ruh, Allah menciptakan takdir-takdir, dan barulah Allah ciptakan secara berurutan dan bergiliran. Yang Allah ciptakan alam semesta ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Allah mampu saja ciptakan alam semesta dengan kata kun fayakun, kun fakana, bisa. Tetapi mengapa Allah mengharuskan dirinya menciptakan selama 6 hari? Allah sedang mengajarkan kita suatu hal yang bernama proses. Allah sedang mengajarkan kita suatu hal yang bernama sunnatullah. Allah sedang mengajarkan kita suatu hal yang bernama sebab akibat. Maka penciptaan alam semesta, Allah katakan dalam Quran bahwa dirinya menciptakan alam semesta fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Dia menciptakan dalam 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Maka poin ini adalah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini yang kita berada dalamnya, dan itu adalah ruh kita. Oleh karena ruh termasuk makhluk Allah yang tidak akan fana. Jasad kita ini akan fana. Anda punya tangan Anda akan menjadi tulang berulang dan akan hilang juga pada akhirnya. Kita punya mata kita juga ketika di kuburan akan hilang, termakan oleh cacing, termakan oleh tanah. Semua tubuh kita akan hilang. Satu-satunya bagian tubuh fisik yang tidak akan hilang adalah apa? Tulang ekor. Tulang ekor, ajab namanya. Ajabun. Semuanya itu bisa fana. Jadi ada penelitian, satu bagian tubuh kita yang tidak akan bisa hancur dengan teknologi apapun adalah tulang ekor. Tulang ekor. Dan ternyata ada dalam hadis bahwa manusia akan diciptakannya kembali dengan tulang ekornya. Makanya ada beberapa makhluk yang tidak bisa fana dengan izin Allah Ta'ala.
Yang pertama, thamaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adami hiya al-arsyu, arsy ar-Rahman, arsy Allah. Sehingga sananya Allah tidak akan hancur meskipun makhluk. Al-arsy wal kursiyyu, kursi Allah. Dan kita ketika Allah mengatakan kursi, tidak boleh dalam benak kita kursinya seperti kursi ini. Karena tidak ada tasbih. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dirinya tidak boleh sama dengan apapun dan siapapun. Berarti pandangan kita terhadap singgasana itu bentuknya kerajaan itu jauh dari benak kita. Apa-apa yang kita terfikirkan dari surga, penamaannya hanya sama. Sama penamaan saja, tapi tidak sama hakikatnya. Begitu pula tentang hal-hal gaib, itu tidak akan ada yang sama persis. Makanya mengapa sejago-jagonya orang menggambar syaitan, jin, bentuk aslinya tidak akan sama seperti yang dia lihat. Bentuk aslinya tidak akan sama seperti yang dia tampakkan. Karena itu adalah alam gaib. Dan termasuk alam gaib adalah kursi Allah, arsy Allah. Dan itu adalah makhluk yang tidak akan fana. Dan kemudian yang ketiga adalah narun wa jannatun. Yang ketiga dan keempat, neraka dan surga. Neraka tidak akan hancur, surga tidak akan hancur. Neraka akan kekal, surga akan kekal. Dan neraka dan surga sudah ready, sudah siap. Allah katakan dalam Quran terhadap deskripsi surga, uiddat lil muttaqin. Surga telah disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Uiddat, it is ready, sudah siap. It is available, sudah tersedia. Dan Allah ketika mengatakan terhadap neraka, Allah mengatakan uiddat lil kafirin. Neraka uiddat lil kafirin, sudah tersedia bagi orang-orang kafir. Maka 4 tadi yang kami sebutkan, arsy, kursi, surga, neraka. Yang kelima tahukah kita apa? Al-ajabu warruhu kadzalahu wal qalami. Yang pertama, yang kelima adalah tulang ekor, ajab. Ajabun adalah tulang ekor. Warruh, ruh kita akan berhadapan dengan Allah itu dengan ruh, bukan dengan fisik. Makanya pengalaman perjalanan seorang ketika dia berjumpa dengan Allah itu perjalanan ruh, bukan perjalanan fisik. Maka ketika orang di dunia ini, hampir seluruh orang di dunia ini, ketika mereka menjalankan aktivitas manusiawi mereka hanya mendapatkan pengalaman fisik, tapi mereka tidak mendapatkan pengalaman ruh. Kenapa? Karena sesuatu yang bersifat ruhiyah hanya akan mendapatkan kepuasan dari yang juga tempat asal penciptaannya. Manusia itu diciptakan fisiknya dari mana? Tanah. Fisik manusia berasal dari tanah. Maka hal-hal yang membuat kita senang adalah hal-hal yang sifatnya di bawah tanah. Semua kesenangan kita bersumber dari bawah, kesenangan fisik. Tapi bila berbicara tentang ruh, Anda akan hanya mendapatkan kesenangan langit. Makanya mengapa manusia itu Allah abadikan dalam Quran ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia itu menanjak ke langit. Kesulitan hidup itu menanjak ke langit. Ini ada kaitan dengan sains. Jadi dulu itu belum diketahui kalau ruang angkasa itu tidak ada oksigen, belum diketahui. Dan dari ayat ini diketahui bahwa semakin kita menanjak ke atas, semakin berat tekanannya dan semakin sedikit kadar oksigennya. Dari ayat ini, ka'annama yas'adu fis sama'. Dan para ulama mengatakan kehidupan kenikmatan manusia itu kenikmatan fisiknya dirasakan di mana? Di bumi. Makanya senikmat-nikmatnya orang, dia tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan hidup secara fisik di Mars, di Venus, di Merkurius, apapun itu, you name it, Anda tidak akan mendapatkan itu. Karena kenikmatan fisiknya tanah berasal dari tanah juga. Tapi kenikmatan ruh didapatkan dari langit.
Makanya kenapa Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan bahwa Allah ketika menciptakan hati manusia, manusia itu punya emptiness, ruang kosong dalam hatinya, yang tidak bisa diisi dengan kenikmatan dunia manapun kecuali dengan mengenal Allah. Jadi seluruh kenikmatan dunia itu tidak akan dapat mengisi satu ruang kosong yang ada pada hati manusia. Yang kekosongan itu hanya dapat terisi dengan mengenal yang menciptakan kita. Artinya, senikmat-nikmatnya orang menggunakan kasur yang paling empuk, rumah yang paling megah, mobil yang paling mewah, perhiasan yang paling mahal, dia tidak akan secara utuh mendapatkan kebahagiaan yang terisi 100% dalam kebahagiaan hatinya. Dan semua itu memiliki titik bosan. Semua kenikmatan dunia itu selalu merujuk kepada titik kebosanan. Ini kata beliau, kata Ibnu Qayyim. Dan lihat, orang penikmat dunia, pencari dunia akan selalu mengalami titik kebosanan dari apa yang dia suka. Silakan cek. Hari ini demam olahraga orang apa? Ya, pedal. Anda jamin perkataan saya, beberapa tahun ke depan olahraganya akan berganti. Kita tahu sebelum itu pernah ada tren-tren juga dari olahraga dan tidak bertahan lama. Kecenderungan manusia beragam. Orang-orang yang hari ini hobi apa? Dulu hobi apa sih? Coba sebutin. Hobi antum ini apa aja? Kita tahu tren ada namanya pas Covid itu tren tanaman-tanaman. Ada tanaman namanya tanaman daun janda bolong. Nggak tahu ya bener gak namanya itu. Terus berganti lagi. Ada orang lagi musim-musimnya cincin batu akik. Berganti lagi. Orang olahraga satu berganti olahraga lain. Orang yang hanya pencari nikmat dunia selalu punya titik jenuh. Selalu punya titik bosan. Tapi bagi para pencari Allah, dia tidak akan pernah bosan. Dia tidak akan pernah jenuh. Dan dia sempurna kebahagiaannya. Makanya mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau di penjara, beliau sempat mengatakan, meskipun mereka memenjaraiku, tapi aku telah mendapatkan surgaku sebelum aku masuk surga. Karena surga itu aku bawa kemana-mana dalam hatiku, kata beliau. Dan bagi mereka ini adalah penjara, bagiku adalah taman-taman. Bagi mereka aku diusir, bagiku itu adalah rihlah. Jadi beliau mendapatkan kebahagiaan dimanapun beliau berada. Karena beliau mendengarkan ayat Allah. Bahkan beliau meninggal dengan membaca potongan daripada surah Al-Qamar. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Beliau membaca lantunan ayat-ayat Quran dan meninggal dunia. Maka yang berapa tadi? Yang keenam adalah Ar-Ruh. Kemudian yang ketujuh Al-Lauh, Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tidak akan fana. Yang kedelapan adalah Al-Qalam. 8 aja tadi apa saja sebutkan? Yang pertama Arsh. Yang kedua kursi. Yang ketiga surga, neraka. Yang keempat neraka. Yang kelima tulang ekor. Yang keenam Ruh. Yang ke-8, yang ke-7 Lauh Mahfuz. Yang ke-8 Qalam. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة العجب والروح كذا له والقلم. 8 makhluk yang tidak akan fana atas izin Allah selama-lamanya.